Selamat siang rekan-rekan media semua sekalian yang saya hormati Pak Kasat Narkoba, kemudian Kasih Humas. Pada siang hari ini kami Polres Belitung melaksanakan kegiatan press release dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, yang mana dasar kami yaitu LPA nomor 4 tahun 2024 Satres Narkoba Polres Belitung pada tanggal 6 Februari 2024. Jadi ini adalah hasil dari pengembangan yang dilakukan dari tim Sat Narkoba Polres Belitung, yang mana kita mengamankan seorang bernama Misrawi alias Kaca bin Amsuri dengan beralamat di Jalan Perum Nanggerang Presiden, Blok A1 nomor 16 RT 1 RW 4 Kelurahan Nanggerang, Kecamatan Tajur Alang, Kabupaten Bogor ya. Jadi tersangka ini merupakan bandar besar peredaran, salah satu bandar besar peredaran sabu di Kabupaten Belitung. Karena yang bersangkutan ini dari hasil pengembangan yang dilakukan oleh Sat Narkoba Polres Belitung, sebelum Sat Narkoba mengembangkan ke saudara Aca ini, kami juga sudah mengamankan beberapa orang kaki dari saudara Aca ini dengan barang bukti sabu ya rata-rata sekitar 1 on ya, 1 on lebih. Jadi berdasarkan keterangan dari para kaki-kakinya atau tersangka yang sudah kita amankan, mengerucutlah pada saudara Aca ini, yang akhirnya kemarin kita amankan di Jakarta Timur ya, pada saat kita melakukan pengembangan ke sana ya, bekerja sama dengan Polres Jakarta Barat ya. Kemudian kita amankan, kita bawa ke sini, dan dari hasil pengembangan yang dilakukan oleh penyidik, dapat rekan-rekan lihat di sini ada beberapa barang bukti ya yang digunakan dari saudara Aca ini untuk alat komunikasi. Ada handphone, 2 unit handphone untuk alat komunikasi kepada kaki-kakinya untuk melakukan transaksi jual beli narkoba. Dan kemudian ada beberapa ATM di sini ya, ATM yang digunakan tentunya untuk aliran dana dan lain sebagainya. Dan satu lagi adalah notebook. Notebook ini berisikan dengan catatan-catatan ataupun pesanan-pesanan yang dipesan oleh kaki-kaki atau dari para pengedar yang ada di Belitung ini. Jadi dengan hasil ini, ya, temuan ini, bahwa kita harapkan peredaran narkoba di Belitung ini bisa kita putus ya, karena upaya kita maksimal dari Sat Narkoba juga, dan upaya kita juga berusaha, kita sebagai aparat penegak hukum berusaha untuk mengejar ya, terutama bandar ya, bandar yang dijadikan sebagai memang TO kita ya, dengan harapan ya bisa kita mutus aliran dari peredaran narkoba khususnya di Kabupaten Belitung. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Ada yang bertanyakan mungkin? Pak, bagaimana cara Kaca mengedarkan narkoba itu ke kaki-kakinya, Pak? Jelaskan sama Pak Kasat Narkoba ya. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Wakapolres. Baik, rekan-rekan media, kami sampaikan sedikit, kami menambahkan dari yang disampaikan oleh Pak Waka, agar rekan-rekan ketahui ya, ini merupakan jawaban kami kepada masyarakat khususnya di Pulau Belitung. Kenapa saya katakan demikian? Karena mungkin rekan-rekan juga tahu ya, di tahun kemarin kami intens melakukan pengungkapan sabu ya, narkotika jenis sabu. Ada yang bertanya ya, ini kenapa hanya kaki-kakinya, bandarnya kemana? Jadi hari ini pada saat konferensi pers ini kami jawab itu pertanyaan ya. Dengan jawaban ini berarti kami tegak lurus ya, kami tegak lurus, tidak ada kesana kemari. Intinya kalau memang siapapun itu yang merupakan bandar di Pulau Belitung, sedapat mungkin kami akan cari ya. Jadi kami sampaikan kronologisnya rekan-rekan media ya. Ini pengungkapan ini
kita sudah lakukan sebanyak 2 kali. Ya. Di awal yang pertama di awal bulan Januari. Di awal bulan Januari kita berangkat ke Jakarta melakukan penyelidikan terkait keberadaan si Misrawi alias Kaca. Namun pada saat itu bocor. Ya. Kemudian kita kembali lagi ke Belitung, kita analisa lagi, kita evaluasi kembali. Nah, pada hari Sabtu kemarin, ya, hari Sabtu kemarin kami berangkat lagi ke Jakarta. Kemudian saudara tersangka Misrawi alias Kaca, ya, yang merupakan DPO, ya, yang merupakan DPO atau buron tersangka kasus narkotika jenis sabu di Pulau Belitung, ya, berhasil kami tangkap pada hari Senin, ya, pada hari Senin di salah satu apartemen yang ada di Jakarta, yaitu di Jakarta Timur. Pada saat tersangka di apartemen tersebut di lantai 16 nomor 07, ya. Kemudian pada saat kami amankan, ya, saudara tersangka ini bersama dengan istrinya di dalam. Kemudian kami didampingin oleh security apartemen. Kemudian kami lakukan penggeledahan seluruh yang berada di kamar ataupun di kamar apartemen si tersangka. Ya, BB yang kami temukan adalah seperti yang diharapkan rekan-rekan media sekalian. Ada pertanyaan, sabunya tidak ada. Ya. Kaca ini sudah profesional, sangat pro, ya, sangat pintar. Jadi seorang bandar dia tidak akan bodoh juga menyimpan sabunya di dalam rumah, ya, karena seperti pertanyaan dari rekan tadi media tadi, bagaimana caranya, ya. Jadi saudara Kaca ini dia mengedarkan sabunya pun dia tidak pernah sentuh itu barang, ya. Dia cukup bertelepon dengan bandarnya lagi yang di atasnya lagi, saya beli barang ini, tolong kirim ke Pulau Belitung. Nah, kemudian saudara Kaca ini mencari kaki-kakinya orang-orangnya di sini, dia berkomunikasi, barang itu dikirim ke Belitung, sehingga orang kaki yang di Belitung mengambil barang tersebut. Kemudian untuk teknis peredaran sabu tersebut, ya, orang-orang yang sudah candu di sabu tersebut akan berkomunikasi dengan Kaca. Saya mau pesan barang misalkan 1G, kemudian Kaca mengiyakan, akan tetapi transfer terlebih dahulu duitnya. Ya, setelah ditransfer baru Kaca ini memerintahkan kaki-kakinya yang ada di Belitung untuk melempar pesanan sabu tersebut, sehingga setelah dilempar kemudian saudara Kaca telepon lagi konsumennya, silakan ambil di salah satu tempat yang dilempar oleh kurir tersebut. Nah, begitu rekan-rekan, ya. Jadi untuk handphone ini ada 2. Handphone ini merupakan komunikasi saudara Kaca untuk berkomunikasi dengan konsumennya, berkomunikasi dengan kaki-kakinya, dan begitu juga berkoordinasi dengan bandar besarnya yang ada di Pulau Bangka. Karena menurut saudara Kaca ini, ya, bandar besarnya dia memesan barang itu dari Pulau Bangka, begitu. Ya, jadi untuk TO besar ataupun bandar besar yang ada di Pulau Belitung ini ada satu lagi. Ya, tidak apa-apa, hari ini kami sampaikan. Dengan kami sampaikan ini, kami menyampaikan kepada saudara Mantul, ya, saudara Mantul untuk menghentikan, ya, untuk menghentikan kegiatannya, karena apabila ini diteruskan akan rusak, ya, generasi muda, anak-anak muda yang ada di Pulau Belitung ini, ya. Jadi kami himbau kepada saudara Mantul untuk segera menyerahkan diri, ya. Kalau tidak menyerahkan diri, kami dari Satuan Satres Narkoba Polres Belitung tidak akan menyerah untuk mencari yang namanya Mantul. Begitu rekan-rekan. Ada lagi? Pasal? Pasal yang dikenakan? Baik, pasal yang dipersangkakan kepada tersangka ini, ya, pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009, ya, tentang narkotika. Begitu. Kemudian untuk proses pemasok sabu dari Kaca ke Belitung udah berlangsung berapa lama? Baik. Terima kasih pertanyaannya, ya. Kenapa saudara Misrawi alias Kaca ini kami nyatakan sebagai DPO, ya? Karena di tahun 2000 setelah kami cek, ya, ada 7 kurir ataupun kaki tangan saudara Kaca ini yang sudah kita amankan.
Yang pertama yaitu saudara yang mana tersangkanya adalah saudara Ahmad Jainuddin. Ya, perkaranya pada bulan September tahun 2022. Untuk BB yang kita amankan pada saat itu 150 gram atau 1,5 ons. Yang kemudian yang kedua, ya, saudari Putri alias Sugiyarti, ya, perkaranya pada bulan Juni tahun 2022. Ya, barang bukti yang kita amankan 500 gram. Nah, ini merupakan kaki-kaki tangannya saudara Misrawi alias Kaca. Yang ketiga adalah saudara Agus Suprapto. Ya, perkaranya yang kita amankan pada saat itu yaitu pada bulan Maret 2023. BB yang kita amankan sebanyak 300 gram. Ya. Kemudian yang keempat, saudara Agung Prabowo pada bulan September kita amankan tahun 2023 untuk BB-nya sebanyak 50 gram. Kemudian yang kelima yaitu Mangun Kuntoro. Ya, ini kita amankan pada bulan September tahun lalu, tahun 2023 untuk BB yang kita amankan sebanyak 100 gram. Yang keenam, saudara Syabani atau Sabrani Aprija, untuk perkaranya yang kita amankan pada saat itu masih sama di tahun 2023, BB yang kita amankan sebanyak 100 gram. Ya. Yang terakhir di tahun 2024, Epan Jin, ya, pada bulan Januari, di awal bulan Januari tahun 2024, BB yang kita amankan sebanyak 70 gram. Nah, jadi barang-barang ini tersebut sebelum Misrawi ini alias Kaca ini masuk, dia mencari dulu orang-orang yang mau bekerja sama dengan iming-iming akan diupah. Ya, 1 on apabila habis diiming-iming akan diberikan upah sebanyak 6 juta rupiah. Di luar dari itu ada lagi biaya operasional, ya, untuk 100.000 untuk BBM ataupun mungkin untuk beli rokok. Ya, itu. Ada lagi? Komandan, tadi kan disebutkan bandar yang lebih besar ini kan Bantul tadi. Seperti apa hubungan antara keduanya nih, Komandan? Bantul dengan Kaca ini, dan apa yang didapatkan Kaca selama menjadi bandar sabu ini? Baik. Jadi Kaca ini merupakan residivis, ya, sama-sama kita ketahui merupakan residivis, dan dia berkenalan dengan bandarnya itu di Sustik. Ya, bandar ini pun posisinya berada di Sustik yang ada di Pangkal Pinang. Nah, itu. Nah, ini terkait masalah itu kami tidak mau komentari, ya, karena bukan ranah kami. Bagaimana bisa seorang bandar, seorang yang di dalam, tersangka yang di dalam masih bisa bermain barang-barang seperti ini? Ya, itu di luar ranah kami. Silahkan rekan-rekan sendiri nanti yang akan mencari tahu. Ya, artinya Kaca selama ini barang-barang dia yang diedarkannya di Pulau Belitung dia ambil dari temannya yang saat ini merupakan narapidana di Sustik. Gitu. Kemudian dari hasil dia bermain ataupun mengedarkan sabu ini, ya, menurut keterangan Kaca, memang belum terlalu dalam kami pelajari. Ya, menurut keterangan Kaca, ya, dia gunakan untuk kebutuhan kehidupannya sehari-hari. Gitu. Ada lagi? Hasil tes urin kemarin? Baik, untuk tes urin, ya, sudah kita lakukan tes urin negatif. Karena memang pengakuan si tersangka ini dia sudah lebih kurang 1 tahun tidak mengkonsumsi. Ya, tapi untuk pengedaran masih tetap dia laksanakan. Karena memang diakui di luar dari itu dia tidak ada pekerjaan lain. Terakhir, mungkin mohon izin Pak Waka, himbauan kami kepada, ya, closing statement kami kepada masyarakat Belitung, ya, untuk selalu waspada, ya, untuk selalu waspada akan adanya peredaran narkotika jenis sabu, ya. Karena apa? Di tahun 2023 ada 32 kasus yang sudah kita amankan. Ya, kalau bapak-bapak, rekan-rekan sekalian yang merupakan awak media asli Pulau Belitung ini, mungkin, ya, saya ingat rekan-rekan 5 tahun atau 7 tahun ke belakang, ya, 1 bulan sekali saja kita menangkap narkoba di Pulau Belitung ini, ya, dikatakan cukup berhasil. Tapi sekarang eranya sudah berbeda. Artinya mari kita sama-sama memberikan himbauan, ya, kepada anak-anak kita, sanak saudara, tetangga, ya. Kami juga menghimbau, mengajak kepada pemerintah daerah maupun instansi terkait untuk mari kita sama-sama bekerja sama untuk memberantas peredaran narkoba
di Pulau Belitung. Sekian dan terima kasih.